Saya sangat kagum dengan Sisingamangaraja ke-12. Sisingamangaraja ke-12 adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Pejuang yang berperang melawan Belanda. Dia diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590/1961. Sebelumnya ia makamkan di Tarutung, lalu dipindahkan ke Soposurung, Bali pada tahun 1953. Sisingamangaraja 12 yang lahir di Bakara 18 Februari 1545 memiliki nama kecil yakni Patuan Bosar, yang kemudian digelari dengan Opu Pulau Batu. Ia juga dikenal dengan Patuan Bosar Opu Pulau Batu. Naik tahta pada 1876 menggantikan ayahnya, Sisingamaraja 11 yang bernama Opu Sohahuon. Selain itu ia juga disebut juga sebagai Raja Imam. Penobatan Sisingamangaraja 12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy atau politik pintu terbuka. Belanda dalam mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda dan yang tidak mau menandatangani Korte Verklaring atau perjanjian pendek di Sumatera, terutama Kesultanan Aceh dan Toba, di mana kerajaan ini membuka hubungan dengan negara-negara Eropa lainnya. Di sisi lain, Belanda sendiri berusaha menanamkan monopolinya atas kerajaan tersebut. Sisingamangaraja adalah keturunan seorang pejabat yang ditunjuk oleh Raja Pagaruyung yang sangat berkuasa ketika itu, yang datang berkeliling Sumatera Utara untuk menempatkan pejabat-pejabatnya dalam sepucuk surat kepada Marsden bertahun 1820. Raffles menulis bahwa para pemimpin Batak menjelaskan kepadanya yang mengenai Sisingamangaraja yang merupakan keturunan Minangkabau, dan bahwa di Silindung terdapat arca batu berbentuk manusia sangat kuno yang diduga dibawa dari Pagaruyung. Sampai awal abad ke-20, Sisingamangaraja masih mengirimkan upeti secara teratur kepada pemimpin Minangkabau melalui perantara Tuanku Barus yang bertugas menyampaikan kepada pemimpin Pagaruyung. Sisingamangaraja juga melawan Belanda, makanya ia mendapatkan gelar pahlawan Sisingamangaraja ke-12. Karena takut diusir oleh Sisingamangaraja 12, maka pada tahun 1877 pada misionaris di Selindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pemerintah Belanda dan para penginjil sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisingamangaraja 12 di Bakara, tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Peararja, di tempat kediaman penginjilan Ingwer Ludwig Nommensen atau yang kita dengar Nommensen. Kemudian beserta penginjil Nommensen dan si Moneit sebagai penerjemah, pasukan Belanda terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Pada tanggal 14 Maret 1878 datang Residen Boyle bersama pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Engels sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Pada 1 Mei 1878, Bakara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja, diserang pasukan kolonial, dan pada 3 Mei seluruh Bakara dapat ditaklukkan namun Sisingamangaraja 12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Sementara para raja tinggal di Bakara dipaksa Belanda untuk bersumpah setia dan kawasan tersebut dinyatakan berada dalam Kedaulatan Hindia Belanda.
ya kita bisa contoh. Dan ada satu kisah, yaitu anaknya anaknya si Singamangaraja yang perempuan meninggal untuk menyelamatkan ayahnya di medan perang.